kita bisa membuktikan ya, orang Rusia dengan senang hati mau menikah sama orang Indonesia kan? Iya. Oh, Ya, orang Rusia sama ada laki-laki ataupun perempuannya ingin menikah dengan orang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan yang pastinya adalah untuk kita sama-sama tambahkan pengetahuan. Kita akan tambahkan kita punya sempadan ilmu supaya kita dapat berkembang dalam arena, dalam dunia YouTube channel ini. Kita akan sama-sama kembangkan melalui daripada video reaction Uncle guys. Dan ini merupakan daripada salah satu permintaan, request, sarana, rekomendasi daripada raka-raka subscriber Uncle dengan judulnya guys, yaitu mau dapat jodoh orang Rusia. Wow, mau dapat jodoh orang Rusia. Bagaimana rahasia dan juga tipsnya guys. Oke guys, dan merupakan daripada channel belajar bahasa Rusia channel dengan orang Rusia guys. Oke guys, jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe guys. Jadi guys, bagaimanakah cerita, tips ataupun rahasia mau dapat jodoh orang Rusia tanpa membasa-basi? Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, друзья. Wow. Hari ini kita akan membahas Memang cantik guys ya, memang cantik. tema sangat menarik. Kenapa? Bahasa Karena ada pun banyak subscriber yang bertanya, Iya. bagaimana caranya mendapat kewarganegaraan Rusia? Oh. Bagaimana untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia guys? Kita menjawab ya. Untuk Iya. orang asing yang seperti orang Indonesia mendapat kewarganegaraan Rusia hanya ada satu cara. Harus menikah sama orang yang mempunyai kewarganegaraan Rusia. Tetapi ada beberapa negara yang bisa mendapat kewarganegaraan Rusia secara gampang. Itu negara apa? Dulu Rusia besar sekali ya. Sebelum tahun 1991 Rusia sangat besar, negara sangat besar. Kenapa? Karena 4 atau 16 ya? Iya, 16. Iya. 16 negara termasuk Rusia dulu. Itu namanya negara besar, Uni Soviet dulu. Ya. Banyak negara sudah termasuk Uni Soviet, tapi sejak tahun 1991 Uni Soviet pecah, dan pecahannya Uni Soviet semua sekarang masing-masing negara mandiri masing-masing. Jadi itu negara apa? Negara Kazakhstan ya. Negara-negara yang Asia Tengah, negara Kazakhstan, terus apa lagi? Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, apa lagi ya? Kazakhstan ya. Terus ada Azerbaijan, ada Armenia, ada Latvia, ada Estonia, ada Lithuania, ada juga Belarus, ada Ukraina, ada Moldova ya. Ada banyak negara yang pecahan Uni Soviet. Tetapi masih sampai sekarang mereka berbahasa Rusia kan? Ya, semua masih berbahasa Rusia. Ya, semua masih bisa berbahasa Rusia dan masih. Walaupun banyak perpecahan guys ya, bermulanya 1991 negara Rusia berpecah mandiri ya, maksudnya memerintah negara sendiri, tapi mereka masih menggunakan bahasa Rusia guys. Walaupun berpecah tapi pasti menggunakan bahasa Rusia. Sebut tentang Kazakhstan nih, teringat pula dengan Diana guys. Bahasa yang mereka menggunakan itu bahasa Rusia, kecuali bahasa etnisnya, bahasa suku bangsanya. Uangnya sekarang sudah pada semua beda-beda, bahasa udah beda-beda. Sesudah pecahan Uni Soviet. Ya, tetapi Uni Soviet masih Rusia mempengaruhi
terlalu kepada setiap negara yang pecahan. Ya, sebelumnya itu termasuk Uni Soviet. Kenapa? Karena Rusia, negara Rusia paling besar antara mereka dan paling kuat ekonominya. Karena itu semua negara ini ikut bahasa Rusia dan surat menyurat antara negara itu, surat menyurat diplomat juga dalam bahasa Rusia masih sampai masa sekarang. Karena itu ada sekarang program yang khusus ya, khusus program untuk orang yang sebelumnya lahir di Uni Soviet, sekarang udah kira-kira berumur 30 tahun, 35 tahun dan lebih tua, mereka bisa mempunyai hak pindah ke Rusia. Pindah ya bisa, masih bisa. Asal harus isi formula, terus siapin semua dokumen-dokumen yang keperluan. Ya, semua dokumen. Dan datang ke konsuler Rusia ya untuk minta izin pindah ke Rusia. Karena ada program yang khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Ada khusus programnya sudah beberapa tahun ya, sudah lebih dari 20 tahun itu programnya. Untuk orang yang berbahasa Rusia, tidak hanya orang Rusia tetapi juga orang yang berbahasa Rusia. Orang yang berbahasa bisa Rusia pindah ke Rusia. Dan setiap tahun ya jutaan-jutaan orang pindah ke Rusia. Iya, banyak orang pindah-pindah ke Rusia. Ramai. Demi cari kehidupan enak dan bagus dan kesuksesan. Ya. Apalagi dari Asia Tengah ya. Asia Tengah itu Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Setiap tahun banyak orang pindah ke Rusia untuk tinggal di sana ya, selama umur hidup tinggal di sana. Itu setiap tahun program itu berlaku. Jadi setiap tahun untuk orang yang sebelumnya lahir di Uni Soviet, itu programnya khusus untuk mereka. Mereka bisa pindah dengan bantuan pemerintah Rusia. Ada bantuan sebentuk uang, ada bantuan sebentuk memudahkan proses dokumen. Karena itu mereka bisa pindah tanpa problem. Tetapi untuk orang yang lahir di Indonesia ya, warga negara Indonesia atau warga negara lain, Amerika Serikat atau Belanda atau Prancis atau apa saja ya, mereka punya peraturan khusus, tidak mudah seperti orang yang dulu tinggal di Uni Soviet. Itu programnya susah ya, sulit. Ya, agak susah, agak sulit. Agak sulit. Terus buat masuk dari orang ke lokal Indonesia, Malaysia, Amerika harus nunggu minimum 5 tahun kayak di Indonesia. Ya, sama seperti di Indonesia situasinya. Tunggu 5 tahun guys. Sama. Dan hanya caranya menikah sama orang Rusia. Ya. Kalau laki-laki mau menikah sama orang Rusia yang punya kewarganegaraan Rusia, ya boleh juga selama setengah tahun mereka bisa dapat izin tinggal sementara. Habis itu mereka sudah urus dokumen untuk dapat kewarganegaraan Rusia juga. Selama kira-kira 3 tahun atau sampai 5 tahun ya, ada kesempatan untuk dapat kewarganegaraan Rusia. Itu jawaban untuk pertanyaan di channel ini. Dan juga ada pertanyaan, bagaimana orang Indonesia perempuan atau laki-laki bisa menikah sama orang Rusia? Saya jelasin ya, tidak hanya orang Rusia yang tinggal di Rusia berbahasa Rusia. Tidak hanya mereka. Apakah masih ada banyak orang Rusia dan berbahasa Rusia, orang yang berbahasa Rusia masih ada di negara-negara masing-masing yang mandiri itu? Banyak. Di Asia ada, di Rusia ada, Ukraina juga orang bisa bahasa Rusia, orang Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan ada yang bisa bahasa Rusia, orang Lithuania dan Litwa juga. Ya, Moldova ada. Karena sebelum Uni Soviet kayak kita tadi Bu Violeta cerita, kita punya satu bahasa. Ya, kita punya satu bahasa. Jadi, itu gampang sekali. Kalau berteman sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan, berteman ya, dalam rangka belajar bahasa, mengajar bahasa. Kalau orang Indonesia belajar bahasa Rusia dan
orang Rusia belajar bahasa Indonesia bisa berteman ya, dan mungkin siapa tahu bisa menikah sama orang itu, bisa Iya, menikah. iya. Karena tidak hanya itu, maksud saya jangan cari calon istri atau calon suami hanya di Rusia aja. Bisa cari juga di Kazakhstan, bisa, karena di sana juga banyak sekali orang Rusia kan. Iya. Oh, 90% orang Rusia, terus bicara bahasa Rusia juga. Juga ya. Ya. Cari dimanapun. Jika ada impian yang mau menikah sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan, bisa cari di Uzbekistan juga ada banyak orang Rusia yang juga masih dalam proses setiap tahun pindah ke Rusia dari Uzbekistan ya. Di Wow. Kazakhstan banyak sekali orang yang berbahasa Rusia dan orang Rusia etnis juga setiap tahun pindah ke Rusia. Tapi mereka masih tinggal di Di negara-negaranya. Bali banyak bule, di Bali. Ya, di Pulau juga Bali. bisa ketemu. Di Pulau Bali pun Jakarta ada. juga banyak orang Jakarta pun ada. Rusia, bule, Orang ada. Rusia. Di Jakarta juga banyak, Ya, bisa ketemu. ketemu. Wah. Tidak Bisa hanya ketemu. mereka dari Rusia, mereka dari negara-negara yang 16 negara yang saya tadi Iya, iya. menyebutkan. 16 negara yang sebelumnya adalah Uni Soviet ya. Mereka semua dulu itu satu negara, Rusia, Uni Satu Soviet. negara. Tetapi ya sudah lebih dari 30 tahun sudah setiap negara masing-masing mandiri. Tetapi masih banyak orang setiap tahun pindah ke Rusia karena ada program khusus. Program khusus. Dan juga ada pertanyaan bagaimana ketemu ya, bagaimana ketemu orang Rusia, bagaimana? Bagaimana? Anda bisa menggunakan situs yang seperti sosial ya, seperti ada dalam bahasa Rusia ada Одноклассники. Itu khusus untuk orang yang sekelas ya, yang sekelas di Rusia. Di sana penuh dengan orang Rusia di sana, perempuan, laki-laki. Anda bisa masuk situ-situ dan juga berteman sama orang. Bisa menulis begini, saya dari Indonesia, saya mau bertemu teman dari Rusia, laki-laki atau perempuan, dan siapa tahu mungkin nanti itu menjadi jodoh ya untuk menikah pada masa depan. Itu tema hari ini, video ini. Dan juga kita bisa membuktikan ya, orang Rusia dengan senang hati mau menikah sama orang Indonesia kan? Iya. Oh. Ya, banyak orang perempuan mau menikah sama orang Indonesia. Wah. Banyak laki-laki orang Rusia mau, dan itu menikah sama cewek Indonesia. Ya. Banyak sekarang. Saya Wow. lihat sosial banyak cewek punya Impian. suaminya bule. Ya, suami bule dari Rusia ya, karena di sini di Indonesia ada banyak bule dari Belanda, dari Amerika Serikat dan lain-lain. Tapi khususnya dari Rusia juga sudah ada banyak yang pindah ke sini, ke Jakarta. Ya benar. Ya, sudah hari ini percakapan hari ini antara saya dan Valeria, teman saya yang tinggal juga di sini di Indonesia, sudah selesai. Kita menjawab ya pertanyaan Anda tentang bagaimana cara mendapat kewarganegaraan Rusia dan bagaimana menikah sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan. Terima kasih banyak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Belajar Bahasa Rusia, channel dengan orang Rusia. Dan judulnya antara yang sangat-sangat menarik untuk kita bahaskan guys, yaitu mau dapat jodoh orang Rusia guys. Oke guys, apa yang saya dapat melihat ya, penerangan ataupun penjelasan ya daripada dua orang wanita yang begitu menawan bagi Uncle lah ya, begitu menawan. Tapi pokoknya kalau Uncle cakap menawan itu bukanlah bermaksud Uncle menyukai ya guys. Jangan silap guys ya. Memang dalam channel Uncle banyak membahaskan tentang bule-bule, tapi sebenarnya tentang bule itu banyak kita mendapatkan kesempatan, pengetahuan dan juga manfaat apa yang mereka ceritakan sebenarnya guys. Oke guys, kita balik sebentar tadi, yaitu bagaimana mereka menceritakan yaitu proses mendapatkan kewarganegaraan orang Rusia guys. Sebab Rusia nih pada sebelum tahun 1991 memang sangat besar yang dipanggil sebagai Uni Soviet ya, 16 negara yang hanya satu saja yaitu Rusia. Tapi selepas
tahun 1991 telah pun berpecah dan mandiri mengikut proses negara masing-masing. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka juga tadi, walaupun di mana-mana pun mereka sudah berpecah, mandiri dan sebagainya, mereka masih menggunakan bahasa Rusia. Dan setiap tahun guys, apa yang diterangkan tadi, ada program khusus di mana ramai ya orang-orang daripada 16 negara yang berpecah tadi itu masuk ke Rusia, berpindah ke Rusia. Sebab kerana apa? Sebab kerana mendapatkan kehidupan yang lebih enak, mau sukses, mau belajar, mau berkahwin, bernikah dan sebagainya guys. Itu merupakan salah satu perkara yang harus kita jadikan sebagai pengetahuan. Begitu juga dengan apa yang diceritakan tadi, bagaimana untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi orang bukan Rusia, tetapi seperti di negara Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Belanda, dengan hanya coba ataupun bernikah dengan orang Rusia. Maksudnya apabila bernikah dengan orang Rusia, dia akan mendapat satu pas sementara tinggal di Rusia, dan selepas lebih daripada tempoh 5 tahun pasti kita akan atur proses dokumen, maka layaklah untuk menjadi warga negara Rusia guys. Dan yang menarik tadi guys, apa yang mereka ceritakan, sebenarnya orang Rusia pengen untuk menikah dengan orang Indonesia. Sebab apa yang dikatakan oleh wanita Rusia tadi guys, mengatakan banyak sudah ya, ramai sudah ya boleh bernikah dengan orang dari luar daripada mereka tempat sendiri macam Rusia. Ramai yang menikah dengan orang Indonesia. Orang Rusia sama ada laki-laki ataupun perempuannya ingin bernikah dengan orang Indonesia. Wow guys. Nah, apapun guys, ini satu sumber yang sudah kita nyatakan, sudah bukti bahwa orang Rusia memang sangat-sangat pengen untuk menikah dengan orang Indonesia guys. Wow, oke guys. Dan itu salah satu perkara yang harus kita melihatlah, proses-proses dengan program-program khususnya menggunakan situs. Sebab apa yang dikatakan mereka tadi itu, kalau memang ada jodoh akan bernikahlah dengan orang Rusia dan orang Indonesia. Sebab itu adalah contoh terdekat, sebab mereka nih guys adalah orang Rusia yang tinggal di Indonesia bernikah dengan orang Indonesia. Itu adalah salah satu contoh ataupun sumber paling terdekat untuk menceritakan bagaimana untuk mendapatkan jodoh orang Rusia ataupun menjadi kewarganegaraan orang Rusia guys. Perbahasan kita pada hari ini guys memang sangat-sangat sesuai, dan kepada anda yang tengah menonton, jikalau ingin menjadi salah satu warga negara Rusia, walaupun bukan warga negara Rusia tetapi fasih berbahasa Rusia, bolehlah untuk mendapatkan kewarganegaraan, sama ada untuk bernikah ataupun membuat perniagaan dan sebagainya, terpulang kepada kita semua guys. Oke guys, itu saja, sekian reaction Uncle pada kali ini, komentar dan juga review apa yang kita tontonkan video sebentar tadi di channel Belajar Bahasa Rusia channel dengan orang Rusia guys. Oke guys, itu saya daripada Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa guys, turunkan komentar anda di ruangan kolom komentar Uncle. Jangan lupa guys, mungkin anda beberapa pelbagai info yang boleh kita sama-sama kongsikan guys. Oke guys, sampai jumpa lagi guys. Thanks for watching. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.